Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triandini dengan NIM C1020066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan permasalahan dalam penelitian. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu definisi latar belakang masalah penelitian. Lalu yang kedua ada isi dari latar belakang masalah. Yang ketiga ada komponen latar belakang masalah, dan yang terakhir yaitu cara membuat latar belakang masalah dalam penelitian. Di sini untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi latar belakang masalah penelitian, yaitu adalah gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan dan dapat menuntun pembaca menuju kepada pemikiran yang logis. Adapun latar belakang masalah penelitian ini berisi informasi tentang suatu masalah atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakangnya. Selanjutnya, di sini ada isi dari latar belakang masalah penelitian, yaitu ada 3. Yang pertama, berisi data atau fakta yang ada. Yang kedua, yaitu berisi analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Dan yang ketiga, yaitu berisi tentang sejarah, alur, peristiwa yang sedang terjadi dalam proyek penelitian tersebut. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini mengenai komponen dalam latar belakang masalah. Terdapat beberapa komponen yang melatar belakangi latar belakang masalah ini. Yang pertama yaitu menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Yang kedua, menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih. Namun, harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga yaitu tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang. Dan yang terakhir yaitu alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian, di mana dalam menulis sebuah hipotesis karya ilmiah harus dibangun berdasarkan argumentasi yang kuat, pada umumnya dijabarkan terlebih dahulu di latar belakang masalah. Jadi oleh sebab itu sangat penting untuk membuat latar belakang masalah ini sekuat mungkin agar tidak memberikan kesan hipotesis yang ingin dicari secara tiba-tiba muncul tanpa adanya argumentasi yang kuat. Baiklah, materi yang terakhir yaitu cara membuat latar belakang. Nah, cara membuat latar belakang ini mencakup banyak informasi dan membutuhkan uraian yang panjang. Hal ini bisa menghilangkan minat pembaca karya ilmiah. Supaya karya ilmiah ini tidak membosankan, harus kita membangun tentang topik pilihan yang bagus, namun pastikan cerita yang ditulis ini tidak melebar ke topik yang lainnya, sehingga pembaca akan mengerti cerita dan masalah yang akan dibahas untuk menulis latar belakang yang efektif. Maka harus menghindari beberapa kesalahan umum tersebut. Nah, kesalahan umum itu ada 3. Yang pertama, menulis latar belakang masalah ini harus sistematis. Lalu yang kedua, jangan menulis latar belakang ini secara ambigu atau sangat tidak jelas. Dan yang terakhir yaitu pusatkan tema yang akan dibahas. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Annyeong.